Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang berpotongan di titik pusatnya. Adapun sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada keliling lingkaran. Pada gambar di samping, sudut AOB merupakan sudut pusat karena berpotongan di titik pusat. Kemudian sudut ACB merupakan sudut keliling karena berpotongan di satu titik pada keliling lingkaran. Karena sudut AOB dan sudut ACB adalah sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, ini kan AOB menghadap busur AB. ACB juga menghadap busur AB. Maka berlaku jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Contoh, jika sudut ACO 20 derajat dan sudut BCO 17 derajat, hitunglah besar sudut AOB. Nah, di sini sudut pusatnya adalah sudut AOB dan sudut kelilingnya sudut ACB. Sudut ACB merupakan sudut keliling dan sudut AOB merupakan sudut pusat. Sehingga, di sini yang diketahui adalah sudut ACO dan sudut BCO. ACO dan BCO. Berarti ini kan setengahnya dari ACB, masing-masing setengahnya dari ACB. Maka ketika dijumlahkan, sudut ACO ditambah sudut BCO itu merupakan sudut ACB atau besar sudut ACB. Nah, maka besar sudut ACB adalah 20 derajat tambah 17 derajat, yaitu 30 derajat. Kemudian, karena sudut AOB dan sudut ACB menghadap busur yang sama, maka besar sudut AOB adalah 2 kali dari sudut ACB. Nah, besar sudut pusatnya adalah 2 kali dari sudut keliling. Berarti 2 kali 37 derajat, yaitu 74 derajat. Selanjutnya ada sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Ini sudut kelilingnya adalah ACB, menghadap diameter lingkaran. Nah, besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Ini sudah pasti besarnya 90 derajat. Atau sudut siku-siku. Dari gambar di samping diketahui sudut ACB adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Maka besar sudut ACB adalah 90 derajat. Nah, untuk sisanya sudut BAC dan sudut ABC itu kalau dijumlahkan hasilnya akan 90 derajat. Selanjutnya sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Baik. Besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Pada gambar di samping, jika sudut ADB 70 derajat dan sudut CBD 40 derajat, maka besar ACB. Nah, ACB ini menghadap ke busur AB sama dengan ADB. Maka ACB sama dengan ADB, yaitu 70 derajat. Kemudian sudut DAC itu menghadap busur DC sama dengan CBD. Berarti sudut DAC sama dengan sudut CBD, yaitu 40 derajat. Selanjutnya ada yang namanya segi empat tali busur. Nah, apa itu segi empat tali busur? Segi empat tali busur adalah suatu segi empat yang sisi-sisinya merupakan tali busur lingkaran. Nah, ini sisi-sisinya adalah tali busur. Ada tali busur AD, ada CD, BC, dan juga AB. Nah, keempat tali busur ini membentuk segi empat. Maka dinamakan segi empat tali busur.
Sifat-sifat segi empat tali busur yang pertama, sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya 180. Misal nih sudut A dengan sudut C kan berhadapan, berarti jumlahnya 180. Untuk sudut D dan sudut B juga kalau dijumlahkan hasilnya 180. Besar sudut luar segi empat tali busur sama dengan besar sudut dalam di hadapan pelurusnya. Selanjutnya, hasil kali diagonal-diagonal suatu segi empat tali busur sama dengan jumlah perkalian sisi-sisi yang saling berhadapan. Hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. Nah, kalau dimisalkan dari gambar ini, kita bandingkan panjang busur AB berbanding panjang busur BC, sudut AOB berbanding sudut BOC, luas juring AOB berbanding luas juring BOC. Nah, dapat rumus-rumusnya. Yang pertama, untuk mencari panjang busur, misal mau mencari panjang busur AB, berarti alfa, di mana alfa ini adalah besar sudut pusat ya, besar sudut pusat dari AOB misalkan berbanding 360 derajat dikali 2 VR. Nah, 2 VR ini adalah keliling lingkaran. Untuk mencari luas juring berarti besar sudut pusat AOB berbanding 360 derajat dikali PR kuadrat. Nah, PR kuadratnya adalah luas lingkaran. Nah, jadi untuk mencari panjang busur itu dikalikan dengan keliling lingkaran. Kalau untuk mencari luas juring dikalikan ke luas lingkaran. Nah, untuk luas tembereng itu adalah rumusnya luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Contoh, diketahui panjang jari-jari OA 3 cm. Jika besar sudut pusat AOB adalah 60 derajat, hitunglah yang pertama panjang busur AB, luas juring AOB, dan luas tembereng AB. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi nanti luas temberengnya adalah, di sini ada, dimisalkan ada tali busur AB. Nah, luas tembereng itu yang ini. Nah, untuk mencari panjang busur itu dikalikan ke keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Karena tadi diketahui OA itu berarti kan jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 3 cm. Maka pi-nya gunakan yang 3,14. 2 kali 3,14 kali 3 hasilnya 18,84 cm. Maka panjang busurnya, nah besar alfanya 60. Berarti 60 derajat per 360 derajat kali 18,84. Nah, ini disederhanakan jadi 1/6 kali 18,84. Maka hasilnya 3,14 cm. Kemudian untuk luas juring. Luas juring AOB ini dikalikan ke luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Berarti 3,14 dikali 3 kali 3 hasilnya 28,26 cm persegi. Nah, rumus luas juring alfa per 360 derajat kali PR kuadrat. Alfanya 60 derajat diperkecil jadi 1/6 kali 28,26. Nah, maka hasilnya 4,71 cm persegi. Demikian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.